Perkenalkan, saya Lutfiani Karimatunisa, NIM 2418008. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Pospaud Salsabila, Kuripanjo Sorjo. Pendidikan seksual anak usia dini merupakan suatu upaya pengajaran dan penyadaran mengenai jenis kelamin, identitas seksual, hubungan dan keintiman yang berbasis penanaman nilai-nilai moral agama pada anak. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Pospaud Salsabila, Kuripanjo Sorjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, ada yang bisa saya bantu? Saya di sini ingin menanyakan tentang pendidikan seksual di lembaga. Oh iya, nama saya Juanita Esmedi sebagai Kepala Pospaud Salsabila Kuripanjo Sorjo. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi, bagaimana sih di lembaga ibu itu dalam menerapkan ataupun mengenalkan pendidikan seksual kepada anak? Terima kasih Kak Mani. Baik, untuk penerapan pendidikan seksual di lembaga kami di Pospaud Salsabila itu memang sejak awal anak masuk sekolah ya, kita perkenalkan terlebih dahulu jadi melalui tema-tema pembelajaran ya, itu ada tema identitas yang di sana juga kita sampaikan bahwasanya ada anak perempuan dan ada anak laki-laki. Untuk berpakaian anak lelaki memakai celana dan memakai baju hem. Kemudian untuk yang perempuan memakai rok dan memakai jilbab. Kemudian di samping itu kita juga melalui pembiasaan. Pembiasaan yang kita sampaikan di sini adalah bagaimana seorang anak perempuan memakai baju selayaknya anak perempuan memakai rok dan memakai jilbab. Nah, itu pun kita terapkan kepada guru sebagai contoh, sebagai teladan. Jadi ibu guru di Pospaud kami memang kami minta untuk selalu memakai rok, baju lengan panjang dan selalu itu pakai jilbab. Jadi kita tidak menyarankan untuk memakai celana untuk menghindari kerasuan anak. Jadi mereka selalu kalau perempuan memang memakainya rok dan memakai jilbab serta memakai baju lengan panjang. Kemudian pembiasaannya lagi adalah bahwasanya mereka kita minta untuk bisa melindungi daerah-daerah pribadi mereka apabila ada orang-orang yang menyentuh. Kita tekankan kepada mereka, kita beritahu bahwa yang boleh menyentuh bagian-bagian pribadi kita adalah orang tua dan diri kita sendiri. Selain itu tidak boleh. Untuk anaknya, Ya. kan selain itu kalau untuk orang tuanya ada tidak tentang pemberitahuan bahwa anak ini harus tidak boleh seperti ini. Kalau ada tetangga itu dilarang. Untuk orang tuanya sendiri ada tidak pemberitahuan? Ya, itu pertanyaan bagus ya. Tentu saja ada ya, karena kita tahu sendiri bahwa di Pospaud anak-anak hanya berada di sana hanya sekitar antara 2 sampai 3 jam. Itu tidak memungkinkan kita untuk mengawasi mereka secara terus. Nah, ini harus ada kerjasama dengan orang tua. Apabila apa yang kita sampaikan di sekolah itu hanya berhenti sampai di sekolah saja, tidak menyambung ke rumah, itu akan sia-sia karena itu tidak akan menjadi karakternya. Karena kita di tahun ini kita memang menekankan pada pendidikan karakter juga. Nah, seperti itu. Jadi kita berikan pengetahuan tentang pendidikan seksual ini kepada orang tua juga
melalui kegiatan parenting. Nah, di kegiatan parenting ini kita beritahukan kepada ibu-ibu bahwa bahwasanya anak-anak ini juga memerlukan pendidikan seksual agar mereka bisa melindungi diri mereka sendiri dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang sekitar. Nah, dari situ nanti ibu-ibu ini bisa tahu kita berikan, karena itu acara parenting tentunya ada tanya jawab, jadi kita bisa sharing orang tua dengan ini dilakukan agar nantinya apa yang kita sampaikan di sekolah itu bisa nyambung sampai ke rumah. Nah, kalau pernah ada kayak perilaku penyimpangan seksual dari anak-anak pada saat di sekolah maupun di rumah, mungkin wali muridnya cerita gitu atau Kalau penyimpangan seksual sejauh ini belum ada. Memang sejak apalagi ini di masa pandemi ya, kita tidak bisa ketemu dengan anak-anak secara langsung, kita hanya bertemu melalui daring. Jadi memang untuk pelecehan seksual sendiri, penyimpangan seksual itu memang belum kita temukan. Belum. kalau perilaku anaknya sendiri di sekolah pernah juga kayak melihat anak melakukan Maksudnya melakukan sesuatu itu terkait dengan seksual. kalau seperti saya sampaikan tadi ya, masa pandemi itu kan kita belajarnya melalui belajar jarak jauh, tetapi pengalaman kita pada saat pembelajaran di tahun-tahun yang lalu melalui tatap muka, untuk perilaku penyimpangan seksual tidak ada. Mungkin hanya ini saja, jika mereka misalkan ada yang disebut lebih ya, kadang mereka tidak bisa menyampaikan ke guru, dia hanya memegang alat kelaminnya ya, dipegang-pegang. Nah, kita sebagai guru harus bisa jeli melihat itu, harus peka ya. Nah, jika kita melihat seperti itu ya kita tanya, nah misalkan mas mau bibis ya, kenapa dipegang? Ini mau bibis, nah seperti itu. Atau paling tidak kita tanya, kenapa mas dipegang-pegang? Apa yang dirasakan? Misalkan nanti si anak mungkin mau bibis guru, oke kalau mau bibis dia ya sama guru, nanti kita antar seperti itu. Atau ada juga kadang mereka istilahnya apa ya, memegang tapi ini seperti bermain sendiri. Nah itu kita tanyakan, kenapa dipegang? Biasanya mereka akan senyum-senyum saja. Nah setelah itu apa yang dirasakan pada saat dipegang? Biasanya kalau mereka nanya nggak apa-apa bu guru, nggak apa-apa, nah nanti kita kasih tahu tidak boleh ya memegang. Kita sampaikan sebetulnya bahasanya sesuai namanya, kita tidak disarankan untuk mengatakan bahwa itu diberi istilah ya namanya. Kita sampaikan saja karena itu namanya vagina, kita sampaikan kalau tidak mau bibis atau tidak merasakan sesuatu tidak usah dipegang-pegang ya, lebih baik ambil mainan yang lain kita seperti itu. Jadi istilahnya kita alihkan perhatian mereka supaya tidak fokus di alat kelaminnya seperti itu. Baik Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwa pendidikan seksual ini sebagai upaya untuk pencegahan pelecehan seksual anak usia dini. Nah, kalau bagaimana sih caranya kalau misal ya anak itu terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut, bagaimana anak tersebut harus bagaimana gitu. Terima kasih. Ini memang pendidikan seksual yang kita terapkan di pos PAUD Salsabila itu memang sebagai upaya untuk pencegahan terjadinya kasus pelecehan seksual pada anak usia dini yang dilakukan oleh orang-orang sekitar. Nah, yang pertama adalah kita selalu
mengingatkan mereka. Jadi kita pertama kali kita sampaikan kepada mereka bahwasanya ada bagian-bagian tubuh dari kita itu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, kecuali oleh orang tua dan diri kita sendiri. Ini bisa kita sampaikan melalui lagu, melalui nyanyian. Nah, biasanya kita sampaikan melalui lagu, jadi anak-anak gampang mengingat. Jadi kita berikan lagu seperti contohnya lagu sentuhan ini ya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang. Nah itu kita tekankan ke anak-anak bahwa orang boleh menyentuh kita, itu yang boleh disentuh adalah kepala, tangan, dan kaki. Itu karena bentuk sebagai bentuk wujud kasih sayang. Nah kemudian sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Nah kita sampaikan bahwa apa yang tertutup di dalam baju dalam kita itu tidak boleh disentuh orang lain. Hanya diriku boleh menyentuh. Nah itu kita sampaikan dengan lagu kita, makanya kita tadi sebutkan dengan kebiasaan. Nah selalu kita ingatkan melalui lagu-lagu itu. Nah kemudian apabila terjadi misalkan terjadi ada seseorang yang berusaha untuk memegang dada si anak, nah, kita berikan anak untuk ini berteriak. Misalkan ada orang yang ingin memegang dadamu nak, kamu berteriak, harus berteriak yang kencang supaya orang-orang di sekitar itu tahu. Kalau berteriak tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, lalu kamu jauhi orang itu, kamu jauhi dan mencari orang dewasa yang bisa menolong. Itu kita tekankan seperti itu pada anak-anak. Nah kembali lagi kepada orang tua lagi, kita sampaikan juga kepada orang tua pada saat kegiatan parenting, yaitu dengan jangan membiasakan anak-anak untuk hanya memakai baju dalam saja apabila di rumah. Nah, usahakan tetap berpakaian tertutup meskipun itu berada di dalam rumah untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Itu saja Bu pertanyaan saya. Terima kasih masih meluangkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama Mbak. Saya juga mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tadi mungkin masih jauh dari sempurna ya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 빈 그릇을 설레도 될까